anak panah itu beracun. Putri benar-benar telah meracuni anggur itu. Hamba benar-benar ceroboh. Perdana Menteri. Hamba benar-benar pernah menjalin hubungan dengannya. Jika dia mengenaliku dan penyamaranku sebagai pria, bukankah aku akan terbongkar? Akademi Hanlin. Tidak, tongkat ramalan semuanya menunjukkan pertanda buruk. Ini artinya, Bodhisatwa memperingatkanku untuk tidak keluar rumah. Hamba harus meminta cuti selama beberapa hari, dan tidak pergi ke Akademi Hanlin untuk saat ini. Namun hari ini adalah hari pertamamu bekerja. Hidup hamba lebih penting. Hamba akan menundanya selama beberapa hari. Setelah masalah ini berlalu, hamba akan mengatakan bahwa hamba terkena alergi menular, yang bisa menular. Bagus. Tuan Muda. Ada apa? Akademi Hanlin telah mengirim seseorang. Katanya ada urusan mendesak untuk dibicarakan. Dan Anda harus segera melapor untuk bertugas. Urusan apa gerangan ini? Mereka tidak menjelaskannya. Mengapa semua pejabat berkumpul di sini? Wajahmu tampak asin. Apakah kau orang baru? Ya, hamba Song Suyu bertugas sebagai penyusun naskah. Perdana Menteri mengirim kabar pagi tadi bahwa beliau ingin menemui semua orang di Akademi Hanlin. Itulah sebabnya kami semua ada di sini. Perdana Menteri? Apakah Perdana Menteri datang? Ya, Ini gawat. Bagaimana jika dalam sekali pandang, dia mengenaliku? Perdana Menteri. Perdana Menteri? Semua orang sudah tiba. Seharusnya masih ada beberapa orang yang belum datang. Kalau begitu kirim orang ke rumah mereka. Dengan cara apapun. Dan bawa mereka kepada hamba. Ya, Untuk apa dia datang ke sini? Kalau begitu mari kita mulai. saya mengundang seluruh pejabat untuk maju dan memperkenalkan diri. Jiangling dari Jingzhou menjabat sebagai peninjau. Sang Yuansheng dari Jiangyan menjabat sebagai pembaca. Tao Chengqi editor Akademi Hanlin dari Mingzhou. Xiao Kun dari Minnan, juara ujian negara peringkat pertama, penyusun Akademi Hanlin. Liu Wiming dari Hubei. Tu Ying dari Yanzhou. Habislah semuanya sudah berakhir. Cendekiawan utama yang baru Song Suyu. Kamu. Kemari. Angkat kepalamu. Hamba tidak berani. Mengapa demikian?
Apakah hamba harus datang untuk mengundangmu secara pribadi? Begitukah? Apa yang terjadi di sini? Apa maksud dari semua ini? Hamba adalah penduduk asli Hubei. Seharusnya hamba meminta cuti untuk tetap di rumah. Karena gigi yang tanggal. Dan perubahan pada penampilanku. Hamba takut hamba mungkin mengejutkan Tuan. Kalau begitu tundukkan kepalamu. Begitu saja. Kita hanya pernah bertemu sekali. Pasti dia tidak bisa mengenaliku sekarang, bukan? Mulai sekarang kau akan tinggal di sini dan bergabung dengan yang lain dalam menyusun dekrit kekaisaran serta menyusun buku-buku sejarah. Dan satu hal lagi. Wajahmu. Konstitusi tubuh hamba pulih dari pembengkakan dengan cepat. Tuan Som. Maka kau harus membiasakan diri dengan pekerjaan itu. Tidak heran dia adalah cendekiawan utama, yang dipilih langsung oleh Baginda. Kulitnya bahkan lebih cerah dan halus daripada seorang gadis. Ya, cara Perdana Menteri bertindak tadi. Saya benar-benar mengira. Beliau datang ke Akademi Hanlil untuk membunuh seseorang. Kau tidak salah. Beberapa hari yang lalu pria menakutkan ini mencari seseorang di seluruh ibu kota. Saya bertanya-tanya siapa yang bisa membuatnya begitu murka. Jika beliau menemukannya, bukankah itu akan menjadi? Mengingat tabiatnya, jika beliau menemukan orang itu, saya khawatir nasibnya akan jauh lebih buruk daripada sekadar hukuman mati. Penjara neraka yang beliau awasi, jauh lebih mengerikan daripada ruang bawah tanah Kementerian Kehakiman. Tuan Song, apa yang terjadi? Tidak ada apa-apa. Kunjungan pribadinya hanyalah tipu muslihat. Dia datang ke sini khusus untuk hamba, untuk membalas penghinaan atas keintiman paksa kita. Perdana Menteri. Semua orang sudah di sini. Ya. Mengapa Tuan Song tidak ada? Di mana dia? Langit lindungilah hamba. Bantu hamba selamat dari cobaan ini. Hamba hanya akan makan vegetarian setiap tanggal 1 dan 15. The film was translated and narrated Tuan. by M Media. Hamba memasuki ruangan ini karena kesalahan. Hamba mohon kepada Tuan untuk bermurah hati dan tidak menyimpan dendam terhadap seorang wanita muda. Mohon Tuan bersikaplah dengan bermartabat. Mengapa aku merasa kamu begitu familiar? Seolah-olah aku pernah melihatmu di suatu tempat sebelumnya. Hamba adalah putri dari keluarga Song. Hamba datang kali ini untuk mengantarkan barang kepada kakak hamba. Kakak hamba adalah cendekiawan yang baru saja dilantik. Karena Tuan adalah rekannya. Bagi seorang pria dan wanita yang menyendiri seperti kita, untuk terlihat berduaan, itu pasti akan mengundang gosip.
Saya, di mana gaun yang kubeli untuk istriku? Jiang Lin, Bawahan Anda di sini. lakukan penggeledahan menyeluruh. Di kediaman cendekiawan Putri. Berhenti mengejarnya, Putri. Shuyu, jangan lari. Putri, Putri berhenti mengejarnya. Jangan pergi, Putri. Shuyu, Putri berhenti mengejarnya. Putri berhenti mengejarnya. Shuyu, Putri. Tunggu aku. Nasib The macam film apa was ini? translated and Seseorang narrated ingin by membunuhku. M-Media. Seseorang ingin melahapku. Shuyu. ini kau. Aku akan membunuhmu. Ampuni hamba Tuan. Kejadian itu benar-benar sebuah ketidaksengajaan. Hamba benar-benar tidak punya pilihan hari itu. Jika hamba telah menimbulkan pelanggaran, hamba harap Anda berbesar hati. Diam. Ternyata kau seorang wanita. Semuanya berakhir benar-benar berakhir. Ini benar-benar akhir. Shuyu, mengapa dia seperti hantu yang terus membayangi? Dia membuntuti saya. Shuyu, aku tahu kau masuk ke ruangan ini. Sang Shu. Tuan Si, identitas hamba sebagai wanita tidak boleh terungkap. Hamba harap Anda mau menjaga rahasia hamba. Lepaskan. Tubuhku. Ternyata bereaksi. Apa-apa yang menekan tubuh hamba? Song Shuyu, aku tahu kau ada di dalam. Aku masuk. Putri menerobos masuk ke kantor. Apa alasan dari hal ini? Perdana Menteri Si. Ada apa, Putri? Perdana Menteri Si. Ternyata menyukai sesama pria. Pantas saja. Selama bertahun-tahun ini, dia tidak pernah memiliki wanita di sisinya. Namun ini sungguh sangat tidak bermoral. Dan terjadi di Akademi Hanlin pula. Mataku telah ternoda. Terima kasih atas bantuan Anda, Tuan. Kebaikan dan kebajikan Anda yang agung. Hamba pasti akan menyimpannya dalam hati. Pada tanggal 1 dan 15 setiap bulan, hamba akan membakar dupa dan mendoakan kesejahteraan Anda. Semoga Anda senantiasa sehat dan damai. Jangan terburu-buru untuk berterima kasih padaku. Pembukuan kita belum diselesaikan. Tuan, hamba benar-benar tidak punya pilihan hari itu. Sejak kejadian itu, aku tidak pernah bersama wanita manapun. Jika inti masalahnya terletak padanya, maka satu-satunya cara adalah dengan menanganinya. Menyamar sebagai pria. Sebagai cendekiawan utama baru yang dipilih langsung oleh Baginda. Ini adalah kejahatan menipu kaisar. Seluruh keluarga Song akan dikubur bersamamu. Perdana Menteri selalu memegang teguh ucapannya. Dan seorang pria dengan ketegasan yang kejam. Karena dia belum bertindak. Pasti ada maksud tersembunyi di baliknya. Hamba sadar bahwa hamba telah melakukan kesalahan besar. Tuan Si, jika Anda bersedia menjaga rahasia hamba, hamba bersedia melakukan apapun demi Tuan Si. Hamba akan menembus api dan air tanpa ragu. Saat ini, memang ada satu hal yang hamba butuhkan darimu. Nona muda, kemana kamu pergi tadi malam?
Apakah itu urusan resmi Akademi Hanlin? Itu terlalu sibuk. Sibuk. Hari ini benar-benar menguras tenaga hamba. Dan hamba dibebani dengan masalah besar. Saat ini, ada satu hal yang hamba butuhkan darimu. Silakan bicara Tuan. Selama itu dalam kemampuan hamba. Hamba akan berusaha semampu hamba. Yang hamba The butuhkan film was darimu. translated and Segala sesuatu narrated yang by diharapkan dari seorang Media. pelayan pribadi. Apa? Kapanpun hamba membutuhkan. Kau harus siap sedia. Layani hamba saat mandi dan berpakaian. Dan bahkan, layani hamba saat beristirahat di malam hari. Tentu saja, aku tidak pernah memaksa siapapun. Kau juga boleh memilih untuk tidak melakukannya. Mengatakan Anda tidak memaksa siapapun. Kedengarannya manis sekali. Jika Anda tidak memegang kelemahan hamba di tangan Anda, akankah hamba tunduk kepadanya? Nona muda siapa yang... Mari Tuan Muda Song. Tuan, Tuan Si, Apakah kau seorang pencuri? hantu. Mengapa tidak ada reaksi? Mungkinkah kontak yang terjadi kurang memadai? Kecelakaan kecil. Sebuah kecelakaan. Senangkan aku. Apa? Jika kau ingin hidup, lakukan seperti yang kukatakan. Senangkan aku. Hamba pasti belum bangun. Hamba sedang berhalusinasi. Aku telah menangkapmu sekarang. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Kau. Mengapa putri ini selalu menjumpai hal-hal seperti ini? Mataku terasa panas. Shuyu, putri, sulit sekali menemukanmu. Putri, cepat ikut denganku. Shuyu, putri ini sekali lagi menangkap. Perdana Menteri sedang berbuat asusila dengan seorang pria. Sama seperti hari itu di Akademi Hanlin. Melakukan perbuatan asusila di siang bolong. Sungguh tidak tahu malu. Sangat tidak tahu malu. Beberapa tahun lalu, Kaisar bahkan ingin menganugerahkan pernikahan dengannya. Dia dengan sopan menolakku. Aku tidak pernah menyangka. Dia menyukai sesama pria. Tidak disangka dia pria dengan selera yang menyimpang. Tidak heran dia begitu ingin membunuhku. Dia tidak peduli pada wanita. Hamba sebenarnya aman.
Hamba film akan was membiarkan dia translated melampiaskan and amarahnya. narrated Biar by ku beritahu. M-Media. Saat aku mendorong pintu terbuka, dia hanya duduk di sana. Pakaiannya terbuka semua. Mungkin dialah yang didominasi. Putri sungguh bijak. Kau sangat tampan. Kau harus menjauh darinya. Seseorang akan terpengaruh oleh lingkungan pergaulannya. Putri ini hanya khawatir kau akan tersesat. Dia pemarah dan picik. Anda benar-benar harus menjauh darinya. Shuyu cicipi ini. Putri ini secara khusus meminta dapur kekaisaran untuk menyiapkannya untukmu. Cicipilah. Mengapa kau tidak makan? Semuanya berakhir. Tuan Si. Hamba juga ingin tahu. Apa yang mungkin dipelajari Tuan Song dari mengikuti saya? Tuan Si salah dengar. Menerima ajaran dari Tuan Si adalah kehormatan terbesar bagi pejabat ini. Tuan Si sibuk dengan ribuan tugas. Bagaimana Anda punya waktu untuk datang ke sini dan menguping? Karena putri telah datang ke Taman Liufang. Hamba tentu harus menjamu putri dengan baik. Jika hamba tidak bisa memuaskan putri, maka itu adalah dosa hamba. Putri ini dan Xiu sedang berbincang dengan menyenangkan. Anda tidak perlu tinggal di sini lebih lama lagi. Anda boleh pergi. Putri, Anda begitu familiar dengan Tuan Song. Anda pasti sangat mengenalnya. Itu sudah pasti. Xiu adalah orang yang berintegritas dan jujur. Dengan hati yang tulus, bening bagai bulan terang bagai angin sepoi. Karakternya murni bagaikan cahaya. Song Shuyu benar-benar jujur dan tidak tercela. Dia adalah bakat yang langka dan luar biasa. Itu sudah pasti. Putri. Tuan Si. Pejabat ini merasa kurang sehat. Hamba mohon pamit. Shuyu. Shuyu. Tuan Si. Song Shuyu adalah orang yang pertama kali putri ini incar. Begitukah? Dia benar-benar menaruh hati pada Shuyu. Tidak, aku harus melindunginya. Nona. Siklus bulanan saya sudah dimulai. Ini Nona. Bukankah seharusnya tanggal 9 setiap bulan? Mengapa kali ini datang lebih awal? Pakai ini untuk menghangatkan diri dulu. Saya akan pergi membuatkan sup jaha untuk Anda. Rang. Paduka mengapa? Anda bersikeras menyuruh saya mengenakan pakaian wanita. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Kau merasa takut. Dulu saat kau bersikap begitu angkuh di depanku. Namun kau... Kejadian waktu itu hanyalah kecelakaan. Saya jamin itu tidak akan pernah terjadi lagi. Saya pasti akan melupakannya sepenuhnya. Anda boleh tenang. Kau pernah berkata, kau akan menerjang api dan air tanpa ragu. Pembunuhan dan pembakaran. Tetapi melanggar hukum adalah hal yang mustahil. Akulah yang memberimu ilusi bahwa kau bisa menawar denganku. Mungkin. Aku harus mengirimmu menemui ajalmu terlebih dahulu. Paduka. Perjalanan keluar ini pastilah bukan hanya untuk menegaskan otoritas Anda atas diri saya, bukan. Dengan Anda yang terus-menerus berbicara tentang hidup dan mati.
Hamba yang rendah ini secara alami merasa takut. Dan jika sesuatu terjadi pada diri hamba, hamba khawatir tidak akan mampu melayani Anda. Licik. Rubah kecil. Selidiki rumah gadai itu hari ini. Biar kulihat keahlianmu. Sebelum aku memutuskan, apakah kepalamu masih layak berada di pundakmu? The film was translated and narrated by M Media. Uang sebanyak itu. Rumah gadai bawah tanah ini milik Pangeran Xian. 3 tahun lalu. Orang-orangku menemukan bahwa simpanan di sini menghasilkan bunga 50% lebih tinggi dari tempat lain. Namun, semua staf mereka terdaftar dan tidak bisa dipalsukan. Lalu apa yang hendak Anda lakukan? Identitasmu saat ini adalah istri seorang saudagar kaya. Kau memiliki sejumlah perak untuk disimpan di rumah gadai ini. Sebagai seorang wanita, mari kita lihat apakah kita bisa membuat mereka lengah. Cari tahu bagaimana mereka menghitung bunganya. Penjaga toko. Saya mendengar bahwa menyimpan uang di sini memberikan bunga yang sangat tinggi. Benarkah itu? Siapa yang membawamu ke sini? Saya tadi bersantap di pavilion Fan Chun dan mendengar orang-orang membicarakannya. Apakah benar-benar memerlukan surat pengantar? Lalu apa yang harus saya lakukan? Tidak ada yang memperkenalkan saya. Biasanya itu diperlukan. Tapi berapa banyak yang ingin kau depositkan? 500 tile. 5.000 tile. 50.000 tile. 50.000 tile. 5.000 tile. Itu bahkan tidak cukup untuk menutupi penghasilan suami saya dalam satu perjalanan. Bolehkah saya bertanya apa usaha keluargamu? Keluarga saya bergerak di perdagangan bulu. Mohon maaf, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya sudah tahu. Metode perhitungan bunga mereka cacat. Mereka pasti menggunakan uang clean untuk usaha terlarang agar bisa menghasilkan bunga 50% dalam waktu sesingkat itu. Jika tidak, toko uang ini hanyalah badan amal. Saya juga melihat buku besar yang dibolak-baliknya. Sebagian besar perak itu dikirim ke Longzhou dan Canting. Kedua tempat itu kaya akan biji besi dan garam. Kau mengingat sesuatu dengan begitu cepat. Dia mengira dengan membalik halaman dengan cepat. Saya tidak akan bisa mengingatnya. Tapi siapa yang bisa menyalahkan saya karena memiliki ingatan fotografis? Ingatan fotografis. Dengan ingatan yang begitu baik, pasti banyak hal yang tersimpan dengan sangat aman di benakmu. Berbicara dengan orang ini, satu kata yang salah bisa berujung pada kehancuran total. Apapun yang Anda suruh untuk saya lupakan, saya pasti tidak akan bisa mengingatnya sama sekali. Kalau begitu katakan padaku, apa tujuan pengiriman kedua tempat itu? Ini pasti penyelundupan. Jika Anda ingin memverifikasinya, kediaman Pangeran Xian pasti akan memberikan petunjuk. Di mana wanita yang tadi? Temukan dia. Pemilik toko sudah bicara. Kita tidak boleh membiarkan ikan besar ini lolos. Di sebelah sana. Pergilah. Terima kasih telah membantu hamba keluar dari situasi itu, Tuan. Putri sangat disayangi oleh Kaisar. Dia memang agak keras kepala. Jika dia terus datang mencarimu, kau boleh menggunakan hamba sebagai alasan untuk menghindarinya. Namun apakah ini tidak akan berdampak buruk pada Anda?
Saya tidak pernah peduli dengan pendapat orang lain. Mereka bilang dia menggenggam istana dalam telapak tangannya. Dan dia sangat The kejam. film was Semua orang yang translated menentangnya and akan narrated disingkirkan by secara NVIDIA. diam-diam. Namun satu-satunya orang yang paling menentangnya, sang sensor agung, masih hidup dan baik-baik saja hingga hari ini. Orang seperti apa dia sebenarnya? Hamba minta maaf. Apakah Anda baik-baik saja, Tuan? Saya baik-baik saja. Nona, ada apa? Mengapa wajahmu begitu merah? Tidak apa-apa. Mari kita segera mencari tempat untuk mengganti pakaian kita, Nona. Tuan, sebuah undangan telah tiba dari kediaman Pangeran Xian. Kediaman Pangeran Xian. Tarian ini sangat anggun dan memikat. Minum, mari kita minum. Anggun dan kecantikan, semakin kupandang semakin bersemangat diriku. Sungguh luar biasa. Hanya itu, saya dengar beberapa waktu lalu bahwa Tuan Si terluka. Apakah kondisinya sudah lebih baik sekarang? Berita tentang cedera Si Wenlang tidak pernah diumumkan ke publik. Mungkinkah bahwa cederanya di dalam gua hari itu adalah perbuatan Pangeran Xian? Terima kasih banyak atas perhatian Anda yang mulia. Hamba sudah pulih. Itu juga karena cedera ini. Hamba mendapatkan keberuntungan. Kabar baik juga. Hamba menemukan bahwa di ibu kota ada beberapa rumah dari bawah tanah. Mereka menggunakan bunga tinggi untuk memancing orang menyimpan uang mereka, lalu menggunakan dananya untuk penyelundupan. Setengah jam yang lalu, orang-orang dari Kementerian Kehakiman pergi mengepung dan menumpas mereka. Saat ini, penyitaan seharusnya sudah selesai. Perhitungan kasar perak tersebut seharusnya mencapai beberapa ratus ribu tael. Tuan Si, Anda benar-benar berbakat. Anda terlalu baik yang mulia. Semuanya demi meringankan beban Baginda. Hamba khawatir Pangeran Xian tidak menduga hal ini. Apa yang dimaksudkan sebagai jebakan yang disamarkan sebagai jamuan. Pada akhirnya, berbalik menyerangnya melalui taktik pengalihan Si Wenlang yang membuatnya kehilangan pertukaran uang. Dia harus menelan harga dirinya dan menanggungnya. Tuan Som, saya dengar Anda dan Tuan Si adalah kenalan lama. Bagaimana mungkin hamba berharap untuk mendaki setinggi itu? Perdana Menteri, Rumor tentang putri yang memanjakan Anda. Pastilah benar, bukan? putri terlalu murah hati. Hamba tidak berani. Dengan paras yang begitu halus. Seandainya Anda seorang wanita, bahkan saya pun akan tergoda. Tuan Si, bagaimana menurut Anda? Yang mulia, Tuan Song hanyalah Tuan Song. Ditunjuk langsung oleh Kaisar. Hamba khawatir dia tidak terbiasa dengan gurauan seperti itu dari Anda. Tuan Som, apakah Anda sudah memikirkan tentang pernikahan? Belum saatnya? Di usia Anda, saya sudah memiliki beberapa selir. Begitukah? Kediaman saya baru saja mendapatkan beberapa wanita cantik. Hari ini akan saya hadiahkan mereka untuk Anda. Yang mulia itu tidak pantas. Apa yang tidak pantas dari hal itu? Anda masih belum menikah, dan bahkan tidak memiliki pelayan untuk melayani kamar Anda. Jika Anda menolak wanita-wanita cantik ini, itu pasti akan mengundang gosip. Jika Anda memiliki kesulitan yang tersembunyi, saya bisa membantu Anda. Saya akan memanggil tabib istana untuk memeriksa Anda. Juara ujian negara tahun ini, Pangeran Xian sudah The film was diam-diam translated merekrut beberapa and orang. narrated Jika by hamba menolak, NVIDIA. hamba pada dasarnya memberitahu Pangeran Xian bahwa hamba berada di pihak Si Wenlang.
Yang mulia terlalu baik. Hamba berterima kasih sebelumnya. Tuan Song, jangan khawatir. Saya sudah menyiapkan kamar untuk Anda semua di kediaman ini. Mari kita semua menginap di sini malam ini. Tuan Muda Song, kemarilah. Tuan Muda Song, cobalah ini. Tidak. Itu tidak perlu. Tuan Muda Song, minumlah lagi secangkir. Kemarilah. Tidak perlu. Hamba benar-benar tidak bisa minum lagi. Mabuk bukanlah masalah. Kalian berdua antar Tuan Song untuk beristirahat. Dan pastikan untuk melayaninya dengan baik. Jika dia merasa tidak puas, saya akan meminta pertanggungjawaban kalian. Ya. Bantu hamba dengan cepat. Tuan Si, saya bersulang untuk Anda. Hamba tidak berani. Seharusnya hamba yang bersulang untuk Anda. Si Wenlang, kau benar-benar akan berdiri dan melihatku mati. Tunggu. Saya sudah sadar. Kalian berdua keluarlah. Tuan Muda Song. Biar kami para saudari melayani Anda dengan baik. Tunggu. Yang mulia, hamba tidak kuat minum arak. Dan mohon pamit sekarang. Saya juga sudah cukup. Seseorang antar Tuan Si ke kamarnya. Pangeran Xian kemungkinan telah menyadari bahwa Song Suyo mungkin seorang wanita. Itulah sebabnya dia terus mengujinya. Tunggu. Mengapa Anda harus Nona membawa benda ini ke kediaman Pangeran Xian? Pangeran Xian sulit ditebak. Siapa yang tahu apa yang sedang direncanakannya? Kemarilah. Bantu saya mengikatnya. Ya. Saya sudah memiliki seseorang yang saya kagumi. Selain dirinya, saya tidak akan menyentuh wanita lain. Jangan berpikir kau. Song Shuyu. Putri. Kau. Keluar kalian semua. Ya. The film was translated and narrated by M Media. Katakan padaku, siapa sebenarnya orang yang kau kagumi ini? Putri, kapan hamba? Pangeran Xian, dasar orang tua yang kotor. Beraninya kau menggunakan tangan putri untuk merenggut nyawa. Putri Anda telah salah paham. Hamba hanya tidak ingin dilayani oleh mereka. Itulah sebabnya. Jika kau tidak menjelaskan dirimu dengan jelas kepada putri ini hari ini, putri ini tidak akan pergi. Putri, hal itu tidak boleh terjadi. Jika Anda tetap di sini, dan berita ini tersebar, itu akan merusak reputasi Anda. Jadi kau masih paling peduli pada putri ini bukan? Hamba akan pergi lebih dulu. Hentikan dia. Halangi jalannya. Shuyu berhenti di sana. Shuyu tetap di tempat. Berhenti. Putri, awas. Siapa yang berani menerobos masuk ke kediaman pangeran? Apa yang terjadi di sini? Berani-beraninya kalian menerobos masuk ke kediaman pangeran. Tangkap mereka semua. Ya. Tunggu. Tuan Si,
Anda menyebabkan pertumpahan darah di kediaman saya. Apa sebenarnya niat Anda? Hamba di sini untuk melindungi keselamatan Putri. Jika bukan karena hamba, Anda kemungkinan besar harus bergegas ke istana malam ini untuk menjelaskan kepada Baginda mengapa Putri dibunuh di dalam kediaman Baginda. Anda, Paman Kaisar. Itu benar. Tuan Si ada di sini untuk melindungi putri ini. Shuyu, Putri, Tuan Muda Song kemungkinan telah diracun. Hamba akan membawanya mencari penawar terlebih dahulu. cepat. Orang-orang hamba ada di luar. Jangan khawatir. Hal yang paling mendesak adalah mengobati lukanya. Jangan lihat. Tata krama pria dan wanita tidak lebih penting daripada menyelamatkan nyawa. Terikat begitu erat. Darah tidak bisa mengalir. Ini harus dilepaskan terlebih dahulu. Jika hari ini hamba terbongkar, hamba hanya meminta Anda Tuan, lemparkan tubuh hamba ke jurang untuk memastikan keselamatan seluruh keluarga hamba. Putri jangan cemas. Tuan Si memang memahami sedikit tentang seni mistis, namun dia tidaklah seberpengalaman tabib istana di dalam sana. Oleh karena itu sangat wajar jika dia sedikit lambat. Kau kembalilah ke istana segera dan panggil tabib istana. Ya, Jadi begitu rupanya. Pangeran ini belum pernah melihat Tuan Si begitu peduli pada siapapun. Sepertinya dia benar-benar menghargai sang cendekiawan utama ini. Putri Anda menerobos masuk ke kediaman pejabat. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya ini? putri ini benar-benar bingung. Bagaimana mungkin aku membiarkan mereka berduaan di dalam satu ruangan? Tidak. Bukankah itu seperti masuk ke sarang harimau? Putri, kalian semua. Putri, apa yang Anda lihat? Sampai begitu terkejut. Mengapa kalian belum mengenakan pakaian kalian kembali? Mengapa Putri baru saja masuk? Apa yang harus dilakukan sekarang? Namun luka Tuan Song terlalu parah. Lebih baik serahkan pada Paman Kaisar untuk menanganinya. Dobrak pintunya demi pangeran ini. Paman Kaisar. Putri ini tadi. Khawatir Shiyu akan masuk angin. Jadi aku menutup pintu dengan tergesa-gesa. Paman Kaisar mengapa membuat keributan seperti ini? Apa yang sedang kau coba lakukan? Paman Kaisar mengkhawatirkan keselamatan Tuan Song. Putri ini tadinya baik-baik saja saat datang menghadiri perjamuan. Namun aku menghadapi upaya pembunuhan. Tampaknya kediaman Paman Kaisar terlalu berbahaya. Menurut pendapat putri ini, Shiyu harus segera pulang agar dia tidak mati sebelum besok tiba. Ayo kita pergi. Song Shuyu, kau benar-benar tidak tahu diri. Berani-beraninya kau menipu Baginda dan mengabaikan hukum. Putri ini tidak pernah membiarkan siapapun mempermainkan putri ini seperti orang bodoh. Hamba sadar kesalahan ini pantas diganjar hukuman mati. Namun hamba sama sekali tidak berniat mempermainkan putri. Hamba benar-benar tidak punya pilihan lain.
Karena telah menyia-nyiakan kebaikan hati putri, hamba tidak bisa tidur nyenyak. Segala kesalahan sepenuhnya ada pada hamba. Hamba hanya memohon agar putri tidak melibatkan anggota keluarga sang lainnya. Hanya itu yang hamba dengar. Kapan putri tidak memihak Song Shuyu itu? Dia selalu membujuknya dengan tabiat lembut. Namun kali ini, dia begitu sangat murka kepadanya. Dia pasti telah melakukan pelanggaran yang tidak termaafkan. Saat di Taman Liu Fang, dia berdarah dari tubuh bagian bawahnya dan menodai kursi itu. Hamba baru saja hendak angkat bicara. Saat dia memukul hamba, pasti ada sesuatu yang terjadi. Jika dipikir-pikir sekarang, saat dia dilahirkan, hamba benar-benar tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri. Halaman utama dijaga dengan begitu ketat, dan fisiknya bahkan lebih lemah dibandingkan pria pada umumnya. Jika kecurigaan hamba benar, itu adalah kejahatan yang dapat dihukum dengan pemusnahan 9 klan. Putri. Song Shuyu, apa kau benar-benar berpikir putri ini tidak berani? Nona. Hari ini tidak peduli siapa dirimu. Aku akan menguliti dirimu. Bibi kedua, apa yang sedang Bibi lakukan? Keluar. Bibi kedua, jangan lakukan itu. Coba langkahkan kakimu sekali lagi. Shuyu, apa yang kau lakukan? Bibi kedua, kau selalu saja seperti ini. Menerobos masuk ke kamarku. Mengabaikan perkataanku. Apa kau pikir aku ini orang yang bisa dipermainkan? Saya hanya masuk untuk mencari beberapa buku. Untuk sepupumu. Ya, bibi kedua tadi terlalu gegabah. Namun mengarahkan pisau ini ke leher seorang yang lebih tua. Bukankah itu sudah keterlaluan? Selama bertahun-tahun di kediaman keluarga Song, kapan kami pernah memperlakukanmu dengan buruk? Namun kau selalu saja gelisah setiap hari. Entah pergi ke pihak ibuku untuk memicu masalah, atau datang ke halamanku untuk menunjuk-nunjuk dan memberi perintah. Aku tidak ingin apapun selain membuat aib kediaman keluarga Song diketahui semua orang, agar seluruh penduduk ibu kota menonton kita sebagai bahan tertawaan. Aku melakukan itu demi kebaikan kediaman keluarga Song. Itu hanya karena dirimu bersikap keras kepala dan menolak untuk mendengar. Pembunuhan. Kau tidak berani membunuhku. Aku benar-benar tidak bisa membunuhmu. Menanggung reputasi seperti itu dan ternoda oleh kotoran semacam itu hanya akan merugikan keluarga Song. Dengan kau yang bertindak seperti orang gila, jika kabar ini tersebar, orang luar hanya akan berkata bahwa kau tidak berbakti. Jika ini sampai ke Akademi Hanlin, sebagai pejabat baru, siapa yang tahu bagaimana orang lain akan mencoba menyingkirkanmu. Biar kukatakan padamu, peristiwa hari ini, Bibi benar. Kejadian hari ini memang tidak boleh tersebar. Dan cara terbaiknya adalah dengan membungkam mulutmu. Atau mungkin melenyapkan semua orang di cabang keluargamu. Sekalian, kau sedang membicarakan pembunuhan. Itu melanggar hukum. Jika aku menginginkanmu mati, ada banyak cara untuk melakukannya tanpa menumpahkan darah. Kematian karena penyakit, tenggelam, atau bertemu bandit dalam perjalanan untuk sembahyang. Kau dan itu, putramu yang tidak berguna. Silakan saja jika ingin mencoba. Orang gila. Orang gila. Orang gila. Kau adalah orang gila. Sudah gila, sudah gila. 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 Namun ini juga membenarkan kecurigaan saya. Menyimpan rahasia seperti itu akan lebih baik jika mati saja. Mati lebih cepat. Maka keluarga Song ini akan menjadi milik putraku sepenuhnya. Kan harus mengganti pakaian saya. Kebiasaan macam apa itu? Tentu saja, itu karena Tuan Song. Bagi Tuan, Nona Song, sangatlah penting. Penting. Saat Anda tiba,
Anda pasti sudah menyadarinya. Tidak banyak pelayan di pekarangan ini. Terutama di kediaman pribadi Tuan. Hanya ada aku. Sepertinya begitu. Beberapa kali saya datang. Saya hampir tidak melihat pelayan manapun. Saya tadinya berpikir, itu seperti yang disarankan oleh desas-desus di luar sana. Orang-orang bilang Perdana Menteri itu sombong dan bejat, kejam dan tidak adil. Dunia juga mengatakan sang cendekiawan utama telah memenangkan hati putri. Dan itulah mengapa cendekiawan itu naik jabatan dengan begitu cepat. Cukup, sudah cukup. Desas-desus dari luar sana. Tidak bisa dipercaya sepenuhnya. Sebenarnya, Tuan kami memiliki kehidupan yang sangat sulit. Ayahnya lebih menyayangi para selir dan mengabaikan istrinya. Setelah Nyonya wafat, dia membuang Tuan ke kediaman terpencil yang jauh ini. Bahkan putra-putra selir berani menginjak-injaknya. Nona Song. Nona Song. Nona Song. Nona Song tidak mempercayai saya, bukan? Jika hal-hal seperti itu dibicarakan, orang lain tidak akan berani mempercayainya. Namun Tuan kami, dia menanggung semuanya. Jika buka, karena rasa takut akan gosip. Saya khawatir mereka tidak akan membiarkan Tuan untuk menghadiri akademi. Setelah dia lulus ujian, Tuan memutuskan hubungan dengan keluarganya dan masuk dalam pelayanan mantan Perdana Menteri. Kemudian, dia mendapatkan kepercayaan Kaisar. Dan dia nugerahi kediaman resmi. Hanya saat itulah Tuan memiliki rumah. Masa lalunya. Sungguh sangat berat. Semuanya sudah dirapikan. Anda boleh masuk dan melayani. Mohon Nona. Orang seperti itu. Bagaimana mungkin dia bisa memahami kasih sayang manusia? Dia jelas hanya kekurangan bantuan. Menuntut dan pilih-pilih. Dan dia mempekerjakan saya sampai ke tulang-tulang. Air. Tumbuk tintanya. Longzhou terletak di tenggara. Dengan dataran rendah. Jadi setiap kali musim semi tiba, wilayah itu menderita banjir. Namun 5 tahun lalu, bukankah Kementerian Pekerjaan Umum mengirim orang ke sana? Mengapa mereka masih mengajukan petisi karena banjir? Mereka memang membangun kanal. Namun curah hujan tahun ini sangat deras. Dan sebagian lahan masih terendam. Itu seharusnya tidak terjadi. Menurut Medan Longzhou, metode yang paling efisien adalah dengan mengalihkan kanal ke sungai. Namun bahkan di Fengzhou, di mana curah hujan paling tinggi, tidak ada banjir. Bagaimana mungkin? Lalu menurut Anda di mana letak masalahnya? Kedalaman kanal. Dan jumlahnya, keduanya bermasalah. Seperti giot di ladang. Seorang pria tanpa tandingan. Tidak heran semua wanita, saat melihat Tuan Muda Song, The film was akan menunda masa depan translated mereka demi and dirinya. narrated by M Media. Tuan Muda, mohon bantu hamba. Saya akan bersiap dalam sekejap. Mohon Putri. Si Wenlang, kau benar-benar berani menipu putri ini. Putri. Hari ini adalah hari ulang tahun Tuan Muda Song. Lalu kenapa? Tuan Muda Song hari ini hanya mengundang Anda untuk merayakannya. Karena kau telah dengan tulus mengundang putri ini. Putri ini tidak bisa menolak untuk memberikan sedikit wajah kepada Tuan Si. Putri, ulang tahunmu. Apakah kau benar-benar hanya mengundang putri ini? Ya. Saya hanya mengundang putri. Kau masih berani menemui putri ini hari ini? Apa kau tidak takut putri ini akan menghukummu?
Suyu tahu bahwa Putri memperlakukan saya dengan tulus. Oleh karena itu, apapun yang terjadi, saya harus menemui Putri untuk terakhir kalinya. Tepat di sini. Untuk menyampaikan permohonan maaf saya. Kau tahu aku memperlakukanmu dengan ketulusan. Namun kau... Oleh sebab itu, sayalah yang telah mengecewakan Putri dan mengkhianati kebaikan hati Putri yang mendalam. Apa kau benar-benar percaya bahwa dirimulah yang telah mengecewakan Putri ini, selain masalah jati diri saya, yang saya sembunyikan dari Putri? Suyu sungguh menganggap Putri sebagai sahabat terbaik saya. Sungguh. Jika Putri tidak mempercayai saya, hamba bersedia bersumpah. Sumpah macam apa? Kalau begitu mulai sekarang, Putri ini akan menjadi saudara angkatmu. Aku sudah menduganya bahwa di dalam hatimu, Putri ini masih yang terpenting, bukan? Tuan muda, putri ini sebenarnya cukup mudah untuk dibujuk. Meski dia sombong, namun hatinya murni dan baik. Jika hari seperti itu benar-benar terjadi di masa depan, dia pasti akan mampu membantunya. Tuan muda, Anda begitu memikirkan Nona Song. Mungkinkah Anda telah menaruh hati padanya? Nona Song, Pangeran Xian meminta kehadiran Anda. Nona, ini gawat. Sejak pagi ini, desas-desus telah tersebar bahwa Anda dan Perdana Menteri Xi memiliki selera yang menyimpang. Saya khawatir saat ini, kabar itu telah tersebar ke seluruh ibu kota. Apakah ibu mengetahui hal ini? Belum. Tersebar dalam semalam. Pasti ada seseorang yang mengaturnya. Segera selidiki. Dari mana berita ini berasal? Ya, Kediaman keluarga Song. Tuan Song, Baginda memanggil Anda ke istana segera. Kasim. Hamba memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan kepada Baginda. Tuan Xi, Baginda hanya memanggil Tuan Song. Dia ada di dalam sekarang. Jika Anda masuk sekarang, itu tidaklah pantas. Mohon, ikuti saran pelayan ini, dan tunggulah sebentar lagi. Apakah Tuan Song tahu mengapa kami memanggil Anda ke sini hari ini? hamba tidak tahu. Menteri Song, kami masih ingat jelas kata-kata Anda di aula hari itu. Justru karena itulah, kami menganggap Anda sebagai cendekiawan utama. Baginda telah sangat bermurah hati kepada hamba. Hamba sangat berterima kasih, dan tentu akan mengedekapkan seluruh kekuatan hamba demi dinasti kita. Namun sebagai penyusun di Akademi Hanlin, Anda menjadi begitu dekat dengan Perdana Menteri. Apakah Anda tahu ini dianggap sebagai upaya mencari muka? Hamba sama sekali tidak memiliki niat untuk mencari muka di hadapan Perdana Menteri. Hamba berharap Baginda melihat kebenarannya. Kami mempercayai karakter Perdana Menteri. Dan dengan demikian, kami mempercayai penilaian kami sendiri. Namun, desas-desus di luar sana merugikan Anda berdua. Apakah Anda tahu? Saya mengerti. Mulai sekarang, saya pasti akan menjaga jarak dari Perdana Menteri. Sekali desas-desus tersebar, menjaga jarak pun tidak ada gunanya. Anda berada di usia yang belum menikah, yang secara alami mengundang gosip. Mungkin kami harus menjodohkan Anda. Dan The desas-desus itu film was akan hilang dengan translated sendirinya. and Baginda, narrated by saya. Media. Saya ingin menunggu beberapa tahun lagi. Mengapa harus menunggu? Apakah ada seseorang di hati Anda? Belum saatnya? Karena Anda tidak memiliki siapapun di hati Anda. Jika kami menjodohkan Anda, bukankah itu sangat tepat? Atau apakah seperti desas-desus yang beredar bahwa di kediaman Anda bahkan tidak memiliki satu ponselio? Bahwa Anda memiliki selera yang menyimpang terhadap pria? Saya tidak memiliki pemikiran seperti itu. Jika demikian, saya rasa Putri Sulung Wakil Menteri Ritus, Putri Sulung Sang Sifan, akan menjadi pasangan yang sempurna untuk Anda. Baginda. Hamba memiliki masalah mendesak untuk dilaporkan. Anda begitu khawatir akan keselamatan Tuan Song, hingga Anda berani menerobos masuk ke ruang singgasana untuk menghentikan kami menjodohkan Anda. Bukankah ini mengonfirmasi desas-desus di luar sana? Tuan Xi, kami sangat kecewa. Saya hanya bertindak demi kepentingan terbaik Baginda. Kami ingin melihat bagaimana Anda berniat untuk Desas-desus di ibu kota ini
disebarkan secara jahat oleh mereka yang memiliki niat tersembunyi untuk menargetkan pejabat ini, dan mereka telah melibatkan Tuan Muda Song, yang merupakan kesalahan fatal. Jika Baginda memaksakan pernikahan ini, itu hanya akan mendinginkan hati rakyat Baginda. Masalah ini dapat diselesaikan dengan cara lain. Bagaimana Anda akan menyelesaikannya? Banjir di Longsok belum mereda, dan itu telah menjadi sakit kepala terbesar Baginda dalam beberapa tahun terakhir. Hamba bersedia pergi bersama Tuan Muda Song untuk menangani banjir tersebut. Dengan melakukan ini, Baginda akan memberitahu rakyat bahwa desas-desus itu tidak untuk dipercaya. Kami akan memberi Anda kesempatan ini. Hamba berterima kasih kepada Baginda. Karena banjir tak kunjung reda, desas-desus mulai menyebar di Longsu yang mengklaim bahwa ini adalah kutukan ilahi. Jika ini terus berlanjut, kepercayaan rakyat terhadap istana kekaisaran pasti akan terguncang. Ini adalah cawan beracun. Jika salah menanganinya, Anda akan kehilangan segalanya. Orang lain menghindarinya seperti wabah, namun dia justru mengajukan diri. Dia sedang berusaha mengamankan jimat penyelamat bagi saya. Betapa patuhnya. Yang Mulia, Tuan Si dan Tuan Song telah berangkat ke Longshou. Apakah si Wenlan benar-benar percaya dia memiliki kemampuan yang begitu besar sehingga dia berani mencampuri urusan Longshou? Tuan Si tentu tidak tahu bahwa banjir Longshou telah salah dikelola selama bertahun-tahun, semuanya oleh Yang Mulia. Saya sudah merencanakan ini selama bertahun-tahun. Bencana sebesar ini bukanlah sesuatu yang bisa dia selesaikan hanya karena dia menginginkannya. Namun jika Tuan Si berhasil menyelesaikan ini, maka itu akan bergantung pada apakah nyawanya cukup kuat untuk bertahan dan kembali dari sana. Ya, bawahan ini mengerti. Pasukan garnisun juga telah tiba. Bisakah dia menahan mereka sendirian? Dia sedang mengulur waktu. Serang. Jangan biarkan mereka meloloskan diri. Mereka memiliki kaki tangan. Tangkap mereka. Saya akan pergi mencari tabib. Anda tidak bisa. Hamba khawatir saat ini, setiap klinik dan tabib di ibu kota berada di bawah kendali mereka dan dipenuhi dengan penyergapan. Tapi, Hamba butuh Tuan Song untuk membantu hamba. The film was translated and narrated by M Media. tidak ada obat bius di sini. Luka Anda ini. Saat Anda menembakkan panah tadi, Anda sungguh mengesankan. Hidup sebagai pria dalam penyamaran. Seseorang harus mempelajari beberapa keterampilan. Memanah adalah yang paling mudah untuk hamba kuasai. Sekarang sudah tidak apa-apa. Ini. Anda sepertinya belum pernah bertanya kepada hamba, mengapa hamba menyamar sebagai pria? Bersedia menanggung risiko dituduh menipu kaisar dan melakukan segalanya demi kepentingan orang lain. Hamba rasa Anda pasti memiliki alasan yang tak terelakkan. Jadi hamba tidak perlu bertanya.
Baiklah, lihat ini. "12.000 orang. Termasuk warga jelata, yang dipaksa bekerja kasar di kanal-kanal. Dan masih ada lebih banyak lagi. Begitu banyak orang. Bagaimana mungkin pejabat lokal Longzhou memiliki keberanian untuk melakukan ini? Pasti ada seseorang yang melindungi mereka. Pangeran Xian. Selain dia, siapa lagi di ibu kota yang memiliki keberanian untuk melakukan perbuatan seperti itu? Namun apa yang telah dia lakukan melampaui sekadar mengeksploitasi rakyat. Dia juga mencoba mengguncang tahta kekaisaran. Pangeran Xian dan Baginda adalah saudara seibu. Saat mendiang kaisar masih hidup, beliau bahkan lebih memihak kepadanya. Selama bertahun-tahun ini. Mengenai tindakan Pangeran Xian, Baginda, karena kasih sayang seorang saudara, sebagian besar memilih untuk menutup mata atas pelanggarannya. Tapi apa yang sedang dia rencanakan sekarang? Hamba khawatir itu adalah posisi tersebut. Apakah kau takut? Takut akan apa? Apa yang direncanakan Pangeran Xian? Kita semua telah menjadi duri dalam dagingnya. Dan jarum di matanya. Dia sama sekali tidak peduli pada orang yang tidak bersalah. Dengan kejam mencelakai mereka yang setia dan baik. Jika kita tidak menyingkirkannya, kerajaan tidak akan pernah mengenal kedamaian. Sepertinya hamba benar-benar telah menemukan harta karun. Saat Anda tersenyum, Anda benar-benar cantik. Kita telah melakukan perjalanan selama 3 hari berturut-turut, dan luka-luka itu hanya memburuk. Ini tidak bisa dibiarkan. Karena Pangeran Xian berani menyerang dengan begitu lancang, dia pasti memiliki rencana cadangan. Kita harus kembali ke ibu kota secepat mungkin, dan melaporkan masalah ini kepada Baginda. Tapi Anda, Hamba baik-baik saja. sebelum memasuki ibu kota, minta Jiang Lin menutupi jalan masuk Tuan melalui gerbang barat. Saya akan masuk melalui gerbang timur. Baiklah. Siapa di sana? Beraninya Anda menerobos masuk ke kediaman keluarga Song. Itu dia. Tangkap dia. Semuanya. Apa maksud dari semua ini? Putri sulung keluarga Song, Song Suyu. Menyamar sebagai pria. Menipu Baginda Kaisar. Anda bertanya apa maksud dari semua ini? Apa yang dikatakan yang mulia? Hamba tidak mengerti. Seluruh keluarga bibi kedua Anda telah mengakui semuanya. Dan saya telah menemukan barang-barang wanita di kamar Anda. Apalagi yang ingin Anda katakan untuk membela diri? Baginda, semua ini dilakukan oleh Song Shuyu dan ibunya. Kami sama sekali tidak tahu tentang hal itu. Sekarang setelah kami melaporkan jasa ini, apakah apa yang Baginda katakan sebelumnya masih berlaku? Tentu saja, itu terhitung. Bawa mereka pergi. Lepaskan. Tangkap mereka. Ibu, Baginda. Si Wenlang. Apa Anda pikir Anda bisa melanggang pergi? Betapa lancangnya. Apa? Song Suyu adalah seorang wanita. Benar sekali, Saudara Kaisar. Saya menggeledah seluruh kediaman keluarga Song. Dan menginterogasi bidan yang membantu persalinan Song Suyu. Song Suyu memang seorang wanita. Nyonya keluarga Song lah yang menyatakan bahwa dia adalah seorang pria, membuatnya berpakaian seperti pria, mengirimnya untuk belajar, dan mengikuti ujian negara. Bahkan setelah Baginda mengangkatnya sebagai cendekiawan utama, dia terus melanjutkan penipuan itu. Kejahatan yang tak termaafkan. Kami ingin mendengarnya langsung darinya. Baginda, hamba tahu bahwa kejahatan ini tidak dapat dimaafkan. Hamba hanya memohon kepada Baginda untuk mengampuni sisa keluarga Song. Segala sesuatu yang terjadi dilakukan oleh hamba sendiri. Bagaimana Anda bisa melakukannya sendirian? Anda masih ingin menutupi perbuatan keluarga Anda?
Mati untuk menebus dosa? Orang yang sebenarnya ingin Anda lindungi. Pastilah Perdana Menteri, bukan? Baginda. Mengenai fakta bahwa Song Shuyu adalah seorang wanita, Perdana Menteri Si sudah tahu sejak awal. Dia sengaja menyembunyikannya, dan bahkan merekomendasikannya untuk Akademi Hanlin. Terlebih lagi, mereka bersekongkol untuk mengacaukan tatanan istana kita. Mereka berdua harus dijatuhi hukuman mati. Baginda, Tuan Si, mengenai fakta bahwa hamba adalah seorang wanita. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu. Hamba mohon kepada Baginda untuk menyelidikinya. Cukup. Penyamaran Song Shuyu adalah penipuan terhadap Kaisar. Hukum dia dengan hukuman mati. Si Wenlang tahu dan gagal melaporkannya. Sengaja menyembunyikan kebenaran, cabut pangkatnya, dan turunkan statusnya menjadi rakyat biasa. Segera duduk di sini. Shuyu, ibulah yang telah menjeratmu. Mengenai identitasmu, aku tahu tidak ada cara untuk menyembunyikannya. Aku berniat untuk membuat pengaturan lain dalam beberapa tahun. Tapi sekarang, berkat bibi keduamu, seluruh keluarga Song kita akan segera bersatu kembali dengan leluhur kita. Jika bukan karena penyamaranmu sebagai pria, bagaimana kita bisa jatuh ke dalam keadaan ini? Tepat sekali, ini semua salahmu. Kau jelas-jelas seorang wanita, namun kau bersikeras berpura-pura menjadi pria. Kau telah menghancurkan kita semua. Apakah benar hamba yang menghancurkan kalian semua? Atau apakah kalian semua terlalu bodoh hingga mati dengan sendirinya? Jika hamba tidak menyamar sebagai pria, dengan keluarga Song di tanganmu, hamba khawatir keluarga itu sudah lama terkubur. Omong kosong, putraku seharusnya bisa. Putra kesayanganmu itu masih bersembunyi di pelukan seorang gadis rumah bordil. Lebih baik kau berdoa agar dia bisa terus bersembunyi. Karena jika dia tertangkap, itu juga akan menjadi hukuman mati baginya. Lalu apa yang harus kulakukan? Pangeran Xian sangat berkuasa dan berpengaruh. Kami hanya melakukan apa yang dia perintahkan. Kami tidak punya pilihan selain patuh. Siapa sangka dia akan menarik ucapannya dan membuat kita semua ditangkap. Tepat sekali. Ya Tuhan, apa yang harus kulakukan? Selagi kau masih memiliki nyawa, sebaiknya kau meratap beberapa kali lagi. Begitu kau sampai di tempat eksekusi besok, kau tidak akan memiliki kesempatan lagi. Pangeran Xian telah memerintahkan saya untuk menginterogasi Anda. Bicara. Apakah Anda dan si Wenlang bersekongkol untuk memberontak? Ini hanyalah tipu muslihat lain yang dibuat oleh Pangeran Xian untuk menjebak kita. Keras kepala. Apakah Anda akan bicara atau tidak? Pangeran Xian mencelakai mereka yang setia dan baik. Menyimpan niat berkhianat. Anda mencari mati. Karena Anda begitu ingin mati, saya akan mengantar Anda lebih cepat. Berhenti. Shuyu? 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 Shuyu, bagaimana keadaanmu? Hamba baik-baik saja. Putri, apakah Tuan sudah pergi ke kediaman Si? Saya. Kondisi Tuan Si sangat parah. Berdasarkan titah Baginda, saat saya tiba di kediaman Si, beliau sudah tidak sadarkan diri. Tabib istana telah datang dan pergi. Namun beliau belum juga bangun. Beliau mengalami demam tinggi. Shuyu, jangan gelisah. Kau harus melindungi dirimu sendiri terlebih dahulu. Cepat, berikan obat itu padanya. Shuyu,
hamba akan memohon kepada Baginda untuk mengampuni nyawamu. Bagaimana kau bisa masuk ke istana? Aku sedang tidur nyenyak dan terbangun di sini. Aku tiba-tiba dibuat tidak sadarkan diri. Pangeran Xian, apa yang sebenarnya Anda inginkan? Tidakkah Anda melihatnya? Saudara Kaisar, saya di sini untuk memberontak. Jika Anda turun tahta secara sukarela, saya mungkin, Demi, ibu kita bersama. Aku akan mengampuni nyawamu. Kau pengkhianat. Kami telah memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana mungkin kau melakukan tindakan pengkhianatan seperti ini? Sebaik apapun kau memperlakukanku, posisiku tetap di bawahmu. Aku menginginkan tahta itu. Baginda Kaisar almarhum selalu mengistimewakanku. Jika bukan karena dirimu yang menempati posisi putra sulung, tahta ini tidak akan menjadi milikmu. Kau tidak akan mendapatkannya. Maka aku tidak punya pilihan lain selain mengirimmu ke akhir hidupmu lebih cepat. Bagaimana kau masih bisa hidup? Dengan perhatian Baginda kepada hamba. Hamba tentu saja tidak berani menyia-nyiakan nyawa ini. Nyawamu sudah tidak berguna lagi. Aku memiliki 5.000 pasukan elit, dan keluarga para jenderal berada dalam genggamanku. Mereka sudah berada di luar istana, berkumpul dan menunggu. Dengan satu perintah dariku, mereka akan menginjak-injak seluruh istana ini. Hamba khawatir. Tuan akan kecewa, Yang Mulia. Para tawanan wanita, semuanya telah dikirim keluar dari istana. Paman Kaisar, Anda sudah kalah. Menyerahlah sekarang. Mustahil. Bagaimana mungkin kau melakukan ini? Sebelum memasuki ibu kota, hamba meminta Jianglin menutupi jalan masuk Tuan melalui gerbang barat. Sementara, hamba masuk melalui gerbang timur. Baiklah. Kami selalu bertanya pada diri sendiri. Kami tidak pernah memperlakukannya dengan buruk. Namun dia telah melakukan tindakan pengkhianatan. Dia adalah aib bagi leluhur keluarga Shao. Baginda, karena Pangeran Xian telah bertindak sejauh ini, apapun yang terjadi, kita harus menemaninya untuk menyelesaikan sandiwara ini. Lakukan apa yang Anda katakan. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Kau menipuku. Kalian semua menipuku. Pangeran Xian, Xiao Han, telah mencelakai orang-orang setia dan baik, mengabaikan nyawa orang-orang yang tidak bersalah, menyebabkan kematian puluhan ribu orang di Longsong, dan kemudian berkonspirasi untuk memberontak. Kejahatannya tidak termaafkan. Pengawal, bawa dia pergi. Berhenti. Kakanda Kaisar. Kakanda Kaisar. Kakanda Kaisar. Ayahanda. Ayahanda baru saja melihatnya, bukan? Jika bukan karena Song Shuyo, Ayahanda tidak akan pernah melihat putri kesayangan Ayahanda lagi, dan Ananda tidak akan bisa membuatkan kue manis untuk Ayahanda atau menceritakan kisah-kisah lucu kepada Ayahanda. Ceritanya bagus. Namun kue-kue itu sama sekali tidak perlu. Ayahanda, Shuyu masih terluka. Sebagai pengakuan atas jasa Song Shuyu dalam menyelamatkan Baginda, jasanya menebus kesalahannya. Kejahatan menyamar sebagai pria diampuni. Hamba berterima kasih kepada Baginda atas kemurahan hati Baginda. Sementara hukuman mati ditiadakan, hukuman atas tindakanmu tetap berlaku. Kami akan menjatuhkan hukuman kepadamu. Engkau akan menjadi pejabat wanita pertama di dinasti yang agung, menjadi presiden bagi para wanita untuk belajar, dan untuk mengabdi pemerintahan. Mampukah engkau memikul tanggung jawab berat ini? Hamba tidak akan mengecewakan harapan Baginda. Baginda itu. Cukup. Kami tahu. Hamba berterima kasih kepada Baginda. Shuyu, hari ini adalah hari perayaan besar bagimu, putri ini secara khusus. Kau, Si Wenlang, bukakan pintu untuk putri ini. Bukakan pintunya. Putri, pendirian hamba tidak dapat digoyahkan. Anda sebaiknya mencari target lain. Di luar sana,
dia hanya bisa mendengarkan dan menangis. Tuan muda. Malam masih panjang.